Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita tetap bersemangat, kita tetap bersukacita dalam menjalani hidup, dan kita bersyukur kalau kita tetap bisa berjumpa dengan acara Menerima hari ini, di mana kita akan belajar firman Tuhan, meskipun merupakan renungan firman Tuhan yang singkat, tetapi akan mengisi hidup kita, supaya kita penuh dengan firman Tuhan. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Mari kita akan buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini Tuhan. Kami tahu betapa pentingnya kami belajar firman Tuhan. Karena ketika hidup kami selaras dengan kebenaran firman Tuhan, maka tentu hidup kami akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu hidup kami akan menyenangkan hati Tuhan. Tentu hidup kami akan berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami ingin hidup penuh dengan firman Allah. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita kembali berjumpa dengan Menerima hari ini dengan topik Muliakanlah Tuhan dengan segala yang kamu miliki, bagian yang kedua. Ini merupakan bagian yang terakhir. Sekali lagi kita akan berjumpa dengan topik Muliakanlah Tuhan dengan segala yang kamu miliki, bagian yang kedua. Nah, dalam bagian yang pertama kita sudah membahas tiga hal, yaitu bagian yang pertama yaitu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, bagian yang kedua muliakanlah Tuhan dengan hartamu, bagian yang ketiga muliakanlah Tuhan dengan perkataanmu. Nah, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu muliakanlah Tuhan dengan pekerjaanmu atau perbuatanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk muliakanlah Tuhan dengan segala yang kamu miliki, bagian yang kedua ini kita akan membahas tiga bagian yang terakhir, yaitu bagian yang keempat, bagian yang kelima, dan bagian yang keenam. Nah, pada bagian yang keempat ini, yaitu muliakanlah Tuhan dengan pekerjaanmu atau perbuatanmu. Mari kita akan membaca bersama-sama di Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Tetapi ia atau Yesus berkata kepada mereka, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, di dalam ayat ini dengan sangat jelas dikatakan bahwa Bapa bekerja sampai sekarang, maka aku, kata Tuhan Yesus, juga bekerja. Jadi kalau Bapa bekerja, maka aku juga bekerja. Ini merupakan suatu contoh teladan bagi kita, di mana kita harus memuliakan Tuhan dengan segala apa yang kita kerjakan. Kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita harus bekerja dengan segala kekuatan kita semaksimal mungkin yang dapat kita lakukan. Kita berikan kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita memberikan pekerjaan yang excellent bagi Tuhan untuk mendukung kerajaan Allah, untuk memberi kesempatan untuk bisa membagikan Injil sementara di dalam lingkungan pekerjaan kita, sehingga kita menjadi saksi bagi orang-orang di lingkungan pekerjaan kita. Kita bisa mencapai yang terbaik dari segala sesuatu yang kita lakukan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan Yesus tetap bekerja karena Bapa bekerja. Bahkan kalau kita perhatikan dengan baik-baik, maka setiap orang harus bisa memuliakan Tuhan dengan apapun yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Itu merupakan sesuatu perintah Tuhan yang tidak boleh kita lalaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah
cara untuk memuliakan Tuhan, bagian yang keempat. Nah, bagian yang kelima adalah muliakanlah Tuhan dengan waktumu. Di dalam surat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16, di situ dengan sangat jelas dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, kita mengerti bahwa waktu merupakan sesuatu yang berharga. Karena itu gunakanlah waktumu secara bijaksana. Jadi saudara sekalian, salah satu cara untuk kita boleh mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, yaitu kalau kita menggunakan waktu kita secara bijaksana. Jadi kita harus merancang waktu kita yang terbaik, sehingga kita bisa menghasilkan hal-hal yang terbaik pula. Berikan daftar jadwal yang terbaik atau schedule yang terbaik, apa yang harus kita prioritaskan untuk dilakukan pertama kali dalam aktivitas kita sehari-hari. Disiplin akan waktu adalah sesuatu hal yang penting, dan tidak membuang-buang waktu untuk pekerjaan yang tidak berguna, itu juga merupakan satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang bijaksana itu adalah orang yang tahu menggunakan waktu seefisien mungkin. Orang yang bijaksana itu bisa menggunakan waktunya juga dengan bijaksana, tidak membuang-buang waktu yang ada, karena waktu itu amat berharga, dan waktu itu tidak bisa kembali lagi. Kalau kita sudah melewati suatu waktu, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita harus berhati-hati menggunakan waktu kita, terutama di dalam zaman yang penuh dengan kejahatan ini. Karena dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus seefisien mungkin menggunakan waktu kita yang bisa memberikan suatu hasil, yaitu hasil yang terbaik yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kita akan masuk ke bagian yang keenam, yaitu muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Nah, kita akan membaca dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, dikatakan di sini, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini perlu menjaga dalam kehidupan kita yang kita jalani sehari-hari. Misalnya saja ketika kita makan, minum, melakukan aktivitas apapun, melakukan sesuatu apapun yang kita lakukan, maka itu harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara sekalian, kita harus berusaha untuk supaya dalam kehidupan kita sehari-hari, nama Allah boleh dimuliakan. Ingat bahwa Allah itu adalah yang memberikan segala kebaikan dalam hidup kita. Nah, sebagai ucapan syukur kita, mari kita muliakan Allah dengan apapun yang kita lakukan dalam hidup kita ini, sampai kita mencapai hidup yang maksimal, dan orang bisa melihat hidup kita, dan orang bisa memuliakan Allah karena kita menjadi kesaksian bagi mereka. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-17, di situ dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam kehidupan kita harus melakukan keempat hal ini, yaitu hormatilah semua orang, supaya dengan demikian orang melihat kita berbuat demikian, orang memuliakan nama Allah. Kemudian yang kedua, kasihilah saudara-saudaramu. Kita harus mempunyai hidup yang penuh dengan kasih Allah yang kita salurkan kepada saudara-saudara kita. Yang ketiga dikatakan, takutlah akan Allah.
Di dalam hidup kita, kita harus takut akan Allah. Dalam arti saudara, bukan takut karena kita berbuat dosa, bukan. Tetapi justru takut untuk kita tidak berbuat dosa. Ya, kita takut atau Allah dengan pengertian bahwa kita takut untuk berbuat dosa. Kita takut untuk melakukan hal-hal dalam hidup kita yang menyakiti hati Tuhan. Itu maksudnya. Hormatilah raja, hormatilah para pemimpin kita, orang-orang yang ada di atas kita, otoritas kita. Sehingga dengan kehidupan yang demikian, orang bisa melihat hidup kita dan mereka boleh memuliakan nama Allah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita bisa melakukan untuk kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah membahas 3 bagian yang terakhir di dalam topik kita kali ini, muliakanlah Tuhan dengan segala yang kamu miliki. Bagian yang kedua atau bagian yang terakhir ini, yaitu muliakanlah Allah dengan pekerjaanmu atau perbuatanmu. Yang kelima, muliakanlah Tuhan dengan waktumu. Dan yang keenam terakhir, muliakanlah Tuhan dengan kehidupanmu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita memuliakan Tuhan dengan segala apa yang kita miliki. Baik itu tubuh kita, baik itu harta kita, kemudian juga baik itu perkataan kita, baik itu pekerjaan kita, baik itu waktu kita, maupun kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya hidup hamba boleh mempermuliakan nama Tuhan. Biar dengan segala apa yang kita miliki, kita boleh memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.